Oke, baiklah. Terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjut saja ke soal berikutnya, yaitu apakah agama-agama tersebut memiliki eh, pandangan-pandangan tertentu tentang Tuhan, dunia, dan manusia sehingga bisa memiliki atau mendasari mekanisme-mekanisme kremasi ataupun penguburan. Apakah ada yang ingin memberikan argumennya terlebih dahulu? Aku mau kasih tahu tentang Tuhan. Kan ada Tuhan, dunia sama manusia. Aku mau izin kasih tahu tentang Tuhan. Jadi kalau dalam Hindu itu Tuhan itu dipahami sebagai entitas yang melingkupi segalanya atau Tuhan mereka itu dibilangnya Brahman. Dan kremasi sendiri itu kayak mendukung pelepasan jiwa untuk bersatu kembali dengan Brahman. Terus kalau untuk Islam, Kristen dan Yudaisme mereka itu eh, buat mereka, menurut mereka Tuhan itu menciptakan manusia dari tanah. Jadi kayak tubuh itu harus diperlakukan sebagai suci dan harus dikembalikan ke tanah melalui penguburan. Dan buat Islam, Kristen, dan Yudaisme, realitas tertinggi itu sama-sama Allah. Bedanya kalau Kristen itu ada kayak mereka itu kayak apa ya aku bilangnya. Jadi kayak mereka itu nganggap kalau Allah itu Tuhan, tapi kalau Bapak Yesus itu sebagai bentuk dari Tuhan. Terus kalau Islam gak ada seperti itu. Terus kalau Yudaisme juga tidak ada seperti itu. Islam dan Yudaisme sama-sama menganggap Allah itu sebagai realitas tertinggi yang satu-satunya. Kalau Kristen itu ada Bapak Yesus yang mereka ada Bapak Yesus juga buat mereka selain Allah. Udah dari aku Oke, itu aja. oke, jadi aku izin nambahin aja sih. Jadi intinya kalau dari Hindu ini kan dibagi-bagi ya tentang Tuhan, tentang dunia, tentang manusia. Kalau tentang Tuhan dari Hindu itu dari agama Hindu Tuhan itu kan bisa dilihat ya sebagai si Brahman ya itu kekuatan atau memang energi universal yang ada di segala hal. Jadi ada banyak dewa dalam agama Hindu ini gitu, tapi semuanya itu merupakan bagian dari si Brahman. Jadi Tuhan itu dilihat sebagai yang tidak terikat pada dunia fisik dan tubuh manusia pun juga dianggap sementara. Karena itulah kremasi itu seperti ibaratnya itu melepaskan tubuh dari roh supaya rohnya tuh bisa kembali ke Brahman atau mencapai moksa atau kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Kalau pandangan di tentang dunianya di agama Hindu itu dunia itu dianggap sementara dan penuh dengan perubahan. Jadi segala hal di dunia ini itu akan rusak dan hancur termasuk ya tubuh manusia. Jadi kremasi itu di agama Hindu dianggap sebagai cara untuk memutuskan ikatan dengan dunia fisik dan memang untuk mempercepat perjalanan roh kehidupan berikutnya. Kalau tentang manusia dari agama Hindu, manusia itu dalam agama Hindu memiliki jiwa yang abadi. Jadi tubuh itu tuh cuma rumah sementara. Jadi setelah mati itu jiwa terus mengalami samsara atau siklus kelahiran dan kematian. Jadi kremasinya dalam pandangan manusia di agama Hindu itu dianggap membantu jiwa untuk melanjutkan perjalanan spiritual, kehidupan baru atau moksa. Lalu kan untuk pandangan tentang Tuhannya dan tentang dunia dan tentang manusianya, kalau Kristen itu Tuhan dalam agama Kristen itu adalah pencipta segala sesuatu, termasuk manusia. Makanya Tuhan itu menciptakan tubuh kita dengan tujuan yang baik dan dalam tubuh ini akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Jadi penguburan itu dianggap lebih sesuai dengan pandangan agama Kristen karena tubuh itu akan dibangkitkan kembali dalam keadaan sempurna. Lalu tentang dunia, dunia itu dalam pandangan agama Kristen itu dunia itu adalah tempat untuk hidup yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita hidup di dunia itu tuh untuk menjalani ujian dan menyiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Jadi Kristen itu tuh percaya kepada kebangkitan tubuh di akhir zaman. Jadi makanya dalam agama Kristen itu penguburan itu dianggap sebagai cara yang lebih sesuai untuk menghormati tubuh kita dan menuju kebangkitan itu. Dalam pandangan manusianya, kalau di agama Kristen itu manusia itu dianggap ciptaan Tuhan yang istimewa. Jadi tubuh manusia itu tuh sangat dihargain karena itulah untuk menghormatinya dengan penguburan yang sesuai. Keyakinan Kristen itu tuh akan kebangkitan tubuh itu menunjukkan bahwa tubuh manusia itu memiliki nilai dan tujuan yang lebih besar, yaitu kehidupan setelah mati. Lalu kalau dari Islam, dari pandangan Tuhan ya, dengan dalam Islam itu Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala sesuatu. Jadi makanya di pandangan Islam itu tentang Tuhan, penguburan itu tuh sesuai dengan kehendak Allah karena tubuh manusia itu tuh berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Makanya tubuh itu harus dihormati dan dikembalikan di dunia
akhirat nanti. Dan penguburannya pun dianggap sebagai cara untuk menghormati tubuh sampai saat kebangkitan pada hari kiamat nanti. Lalu kalau dari pandangan manusianya di agama Islam itu manusia itu dalam Islam adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Allah dan memiliki kedudukan istimewa. Makanya tubuh itu harus dihormati dan diperlakukan dengan baik termasuk setelah kematian. Makanya penguburan itu mengembalikan tubuh ke dalam tanah atau kepada tanah ke tempat asalnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kalau Yahudi, pandangan dari Tuhannya dan manusia dan dunianya. Kalau Yahudi itu pandangan dari Tuhan itu dalam Yudaisme, Tuhan atau disebutnya Yahweh itu adalah pencipta segala sesuatu. Dan tubuh manusia itu biasanya sangat dihormati karena diciptakannya menurut gambaran Tuhan. Kalau menurut Yahudi, jadi penguburan itu dianggap sebagai cara yang paling tepat juga menurut Yahudi untuk menghormati tubuh karena kita kembali ke tanah dan tempat asal kita. Kalau pandangan dunianya untuk agama Yahudi, dunia itu adalah tempat di mana manusia hidup untuk memenuhi tugas sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Makanya ada kehidupan setelah mati. Dan makanya kalau dalam Yahudi itu, menurut pandangan dunianya, penguburan memang dianggap sebagai penghormatan juga terakhir bagi tubuh yang memang sudah habis masanya hidupnya di dunia. Terus kalau untuk pandangan manusianya di agama Yahudi itu, manusia itu memang diciptakan sebagai makhluk istimewa yang memang akan nantinya diberikan kehidupan oleh Tuhan. Tuhan harus tubuh itu harus dihormati bahkan setelah mati. Kalau menurut pandangan manusia di agama Yahudi, makanya penguburan adalah memang cara untuk memberikan penghormatan terakhir atau memang mengembalikan tubuh ke tanah sebagai bagian dari siklus kehidupan. Lalu kalau dari Hindu tadi dijelasin juga dari Mahnur ya, udah lengkap dari pandangan Tuhan, manusia, dan dunianya. Jadi kesimpulannya intinya, kaitan antara pilihan kremasi atau penguburan dan pandangan agama-agama tentang Tuhan, dunia, dan manusia itu kuat banget. Jadi agama-agama ini tuh punya pandangan yang berbeda-beda tentang tubuh dan kehidupan setelah mati. Jadi yang mempengaruhi cara mereka untuk memperlukan jenazahnya masing-masing dari berbagai agama. Makanya kalau dalam Hindu dan Buddha itu tubuh dianggap sementara. Jadi kremasi itu lebih diterima. Tapi kalau dalam Kristen, Islam, Yahudi, itu tubuh manusia tuh dianggap sangat berharga. Jadi penguburan tuh lebih dipilih sebagai bentuk untuk penghormatannya. Jadi masing-masing cara ini tuh berhubungan erat dengan keyakinan mereka tentang bagaimana manusia itu harus hidup dan mati sesuai dengan pandangan tentang Tuhan dan kehidupan setelah mati. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Oke, ini Zoom-nya sudah mau berakhir. Nanti kita tetap lanjutkan lagi buat Zoom yang baru. Tapi sebelum itu, sebelum ini berakhir, saya akan izin menambahkan tentang bagian Buddha, di mana untuk pandangan-pandangan tentang Tuhan, dunia, dan juga manusia. Kalau dalam agama Buddha, eh, tidak ada konsep Tuhan. Iya, Tuhan itu merupakan entitas tertinggi, tetapi bagi kami lebih, oleh sebab itu kami lebih menuju ke Buddha. Kami lebih bertujuan ke Nibbana. Nah, jadi tidak seperti tidak seperti agama-agama teistik lainnya, fokusnya adalah pada hukum alam atau dhamma yang mengatur kehidupan dan alam semesta seperti hukum sebab akibat, karma, dan juga kelahiran kembali seperti reinkarnasi. Nah, kaitannya dengan kremasi seperti yang sudah saya infoin sebelumnya, di mana kremasi itu mencerminkan pemahaman bahwa tubuh fisik hanyalah hasil dari unsur-unsur alam, yaitu tanah, air, api, dan udara yang bersifat sementara dan kembali ke alam seperti setelah kematian. Tidak ada kewajiban teologis untuk menjaga tubuh secara utuh karena tidak ada entitas ilahi yang memerintahkannya. Kemudian, pandangan-pandangan tentang dunia, di mana berdasarkan kalau dalam agama Buddha, dunia itu hanya sebagai lingkaran samsara. Dunia dipandang sebagai tempat sementara, bagian dari siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali atau samsara. Kehidupan di dunia penuh dengan penderitaan, yaitu duka, yang harus diatasi melalui pencerahan, yaitu nirvana atau nibbana. Kaitan dengan kremasinya itu, di mana kremasi melambangkan pelepasan keterikatan terhadap dunia materi. Tubuh dianggap tidak lebih dari sebuah wadah yang telah menjalankan fungsinya. Abu hasil kremasi sering ditaburkan di tempat-tempat suci yang mencerminkan pengembalian tubuh ke alam sebagai bagian dari siklus samsara. Kalau pandangan Buddha mengenai manusia, itu manusia sebagai proses bukan entitas tetap. Nah, dalam pandangan agama Buddha, manusia terdiri dari 5 kelompok, yaitu Pancaskanda, bentuk fisik, perasaan, persepsi, formasi mental, dan kesadaran. Tidak ada aku yang permanen atau anatta, dan tubuh hanyalah salah satu aspek sementara dari keberadaan. Kaitannya dengan kremasi tersebut ialah bahwa ajaran ini mengajarkan kita bahwa tubuh tidak hanya memiliki esensi permanen setelah kematian, tubuh fisik tidak lagi relevan kepada roh atau kesadaran dan dapat melanjutkan perjalanan dalam siklus samsara tersebut. Ritual seperti pembacaan doa oleh biksu bertujuan membantu roh meninggalkan dunia dengan damai dan melanjutkan perjalanan menuju reinkarnasi atau pencerahan. Jadi kalau disimpulkan untuk Buddha, Tuhan itu tidak ada entitas pencipta yang mengatur tubuh setelah kematian.
Tubuh hanyalah bagian dari hukum alam. Dunia itu adalah tempat sementara dari siklus samsara dan tubuh harus dilepaskan untuk melanjutkan perjalanan spiritual. Manusia adalah wadah sementara tapi tanpa esensi permanen, sehingga penghormatan setelah kematian lebih berfokus pada perjalanan roh bukan pada tubuh fisik. Kemudian kaitannya pada Konghucu, untuk Konghucu, pandangan-pandangan terhadap Tuhan ialah seperti yang kita ketahui, umumnya orang yang menganut agama Konghucu biasanya ingin membangun rumah yang sangat tinggi. Kenapa sedemikian rupa? Karena Tuhan dalam agama Konghucu disebut sebagai Tian. Tian ini berarti langit. Nah, jadi setinggi-tingginya itu mencerminkan budaya-budaya bahwa mereka itu dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu salah satunya. Nah, Tian tidak dipahami sebagai Tuhan personal, tetapi sebagai kekuatan moral yang mengatur harmoni alam semesta dan kehidupan manusia. Tian juga melambangkan prinsip keadilan dan keteraturan. Kaitannya dengan penguburan itu ialah sebagai bentuk kehormatan terhadap kehendak Tian yang menciptakan manusia dari unsur-unsur alam. Tubuh akan kembali ke dalam tanah, mencerminkan harmoni dengan hukum alam. Kremasi juga diperbolehkan karena fokus utama dalam agama Konghucu adalah penghormatan terhadap leluhur, bukan bentuk fisik pemakaman. Oleh sebab itu, saya hanya ingin menginformasikan aja kalau biasanya dalam agama-agama Konghucu, peti-petinya itu biasa terbuat dari keramik-keramik batu yang disusun sedemikian rupa. Ada bentukannya seperti ini, ada bentukannya seperti ini. Dia benar-benar sedikit fancy menurut saya. Dan kalau pandangan agama Konghucu mengenai dunia, ialah dunia sebagai tempat kehidupan yang harmonis. Dunia dalam pandangan Konghucu adalah tempat manusia menjalankan tugas moralnya dengan menjaga hubungannya harmonis dengan keluarga, masyarakat, dan alam. Dunia dianggap sebagai bagian dari siklus kehidupan yang terhubung dengan leluhur dan generasi yang mendatang. Kaitannya dengan penguburan yang tadi, penguburan lebih umum karena melibatkan ritual penghormatan kepada leluhur yang dianggap menjaga harmoni antara dunia yang terlihat atau manusia hidup dan dunia yang tidak terlihat, yaitu leluhur. Kremasi diperbolehkan jika tidak mengganggu keseimbangan hubungan keluarga dan atau adat lokal. Abu sering disimpan di rumah abu atau tempat suci, menjaga hubungan simbolis dengan leluhur. Kalau pandangan Konghucu terhadap manusia ialah manusia sebagai bagian dari tatanan sosial dan alam. Dalam Konghucu, manusia dianggap sebagai makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisannya dalam keluarga dan masyarakat. Konsep xiao atau bakti kepada orang tua dan leluhur adalah inti dari kehidupan manusia. Kaitan dan penguburan atau kremasi itu adalah penguburan adalah ekspresi baktinya, yaitu xiao kepada orang tua dan leluhur, menunjukkan rasa hormat kepada tubuh yang telah memberi kehidupan. Dalam kitab Li Zi, kitab Ritus, tata cara penguburan diatur dengan rinci untuk mencerminkan penghormatan ini. Jika kremasi dilakukan, penghormatan tetap diberikan melalui doa, persembahan, dan penyimpanan abu di tempat yang layak, menunjukkan bahwa esensi bakti lebih penting daripada bentuk fisik pemakaman. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa kalau dalam agama Konghucu berkaitan dengan pandangan mendasar seperti Tuhan, dunia, dan manusia, Tuhan, Tian, um, itu adalah kayak penguburan atau kremasi mencerminkan harmoni dengan hukum Tian yang mengatur siklus kehidupan dan kematian. Dunia adalah tempat untuk menjaga hubungan harmonis dengan leluhur dan keluarga. Penguburan lebih umum karena melibatkan penghormatan simbolis terhadap leluhur. Sedangkan kalau manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bakti kepada orang tua dan leluhur. Penguburan dan atau kremasi menjadi sarana untuk mengekspresikan penghormatan ini. Oke, baiklah. So, karena Zoom-nya ini sudah mau berakhir, kita pakai Zoom link yang baru ya, teman-teman. Izin saya untuk melakukannya dan mengirimkannya, dan kita akan kembali lagi.